lompat sambil tangannya ke atas karena ini adalah hari kelahiran Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kita.
Oke, yang lain ada lagi? Berkat apa sih yang kalian terima? Masa nggak ada? Banyak loh berkat dari Tuhan Yesus yang sudah kalian terima tanpa kalian sadari. Apa? Berkat. Apa? Nah, ya. Kita boleh bernafas pagi hari, bangun tidur, itu semua berkat Tuhan. Oke, hari ini saya mau berikan judul firman Tuhan yang sangat penting buat kita semua anak-anak muda yang punya masa depan yang panjang. Dan sebelum masuk di tahun 2025, yaitu judulnya Harapan di tahun 2020. Nah, loh, lihat harapan di tahun 2026. Oh, tadi ada yang nyamut. Oke, harapan di tahun 2025. Kita akan buka dalam Alkitab kita Yesaya 55 ayat 1 sampai 15. Karena di sini kita lumayan banyak, nanti minta tolong ya bergantian bacanya. Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai 15. Itu ada satu perikop ya. Satu perikop. Oh, 1 sampai 13. Ayat 1 sampai 13. Oke. Dalam judul perikop Yesaya 55 ini ayat 1 sampai 13 itu bunyinya seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Amin. Semua merayakan sukacita. Makna apa sih yang kalian tahu dari kelahiran Tuhan Yesus? Janji keselamatan yang digenapi. Kalian percaya? Tuhan Yesus lahir dalam dunia bagi kita semua, memberikan teladan hidup selama 33,5 tahun ya guys. Mohon maaf ya kalau misalnya ada lupa, belum ada lupa sedikit. Oke. Memberikan teladan sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib. Tujuannya supaya manusia yang berdosa dapat diselamatkan. Dan sampai sekarang pun kita peringati kelahiran Tuhan Yesus menjadi keselamatan. Keselamatan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita yang melakukan kesalahan tanpa kita sadari, Tuhan ampun. Tuhan lahir dalam kehidupan kita, memberikan kasih, memberikan damai, sehingga sekalipun kita benci, marah sama orang lain, ya, ataupun kita mempunyai sakit hati, Tuhan memberikan kedamaian. Nah, itu dari makna dari Tuhan Yesus. Dan kalau kita lihat di sini di ayat pertama ini ada kalimat ajakan ya, dikatakan, ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayar dan seterusnya. Kalau kita lihat dari ayat 1 sampai 13, Allah menyediakan yang terbaik tanpa batas kepada orang-orang yang percaya, orang-orang yang mengikut Tuhan. Dan dalam satu perikop ini pun Yesaya memberitahukan, mengajak, mendorong serta menasihati bangsa Israel untuk mengambil langkah atau keputusan itu dengan sangat hati-hati. Kenapa? Bangsa Israel, kalau misalkan teman-teman semua pernah dengar kisahnya atau pernah belajar kisah bangsa Israel ya, dari awal mulanya sampai terbentuknya bangsa yang Tuhan pilih, bangsa Israel ini, mereka tuh ketika di padang gurun tidak seutuhnya mereka itu bangsa Israel. Ada orang-orang juga yang bergabung, orang-orang yang juga bangsa Israel pun bergabung di situ. Dan kalau kalian tahu ceritanya, di mana bangsa Israel itu jadinya mengeluh, bersungut-sungut, dan mereka mengambil keputusan yang salah, yang membuat Tuhan marah. Nah, dalam kitab Yesaya ini, Yesaya memberitahu kepada bangsa Israel supaya mereka mengambil keputusan dengan sangat hati-hati. Dan juga Yesaya memberitahukan bahwa bangsa Israel ini diberikan harapan ketika mereka taat kepada Tuhan, ketika mereka mengikut Tuhan dengan setia, maka janji Tuhan akan digenapi. Amin. Janji Tuhan genapi kepada bangsa Israel dengan apa? Mereka diberikan kelimpahan baik jasmani
dan rohani. Siapa sih yang mau berkat berlimpah-limpah dari Tuhan? Boleh katakan? Mau ya, semua mau berkat ya berlimpah dari Tuhan ya. Jadi sebelum kita bahas harapan kalian itu apa di tahun 2025, saya akan lanjut lagi. Jadi Tuhan akan menepati janjinya ketika anak-anak Tuhan itu taat serta mengikut Tuhan dengan setia. Untuk melakukan ketaatan itu mudah ya? Ya mudah ya? Taat mudah ya? Sebagai bukti tadi ada kakak Tiar ya, atau saudara kita dia minta supaya teman-teman semua ayo semangat. Sudah melakukan? Belum sepenuhnya ya. Nah, terus tidak mudah ya taat. Lalu dikatakan tadi mengikut Tuhan dengan setia. Sudahkah kita setia menjadi Tuhan? Sudah? Amin. Buktinya apa? Sampai sekarang kita jadi anak Tuhan, dan sampai seterusnya tetap jadi anak Tuhan. Jangan jadi anak setan ya. Amin. Tetap jadi anak Tuhan. Keselamatan itu mahal ya. Tuhan nanti bagi kita itu bukan harga yang murah. Jadi bagaimana cara agar harapan kita nih? Kita semua punya harapan ya. Sekarang saya mau tanya, di tahun 2025 nanti yang akan kita masuki, ini sampai tanggal berapa sih? Tanggal 31 ya berarti ya? 31 berarti 3 hari lagi kita akan masuki tahun 2025. Harapan apa yang kalian mau di tahun 2025? Contohnya, mungkin pengen kaya raya, amin? Amin. Kaya raya cuma ya. Jadi bagaimana, sekarang pertanyaannya, jadi bagaimana cara agar harapan kita dapat selaras dengan Tuhan? Nah sekarang ya, kita kan sudah sebutkan dari harapan kita apa? Sekarang, bagaimana agar cara harapan kita itu dapat selaras dengan Tuhan? Berarti gak maksudnya apa? Apa yang kita mau, sama gak sih dengan apa yang kita mau? Oke. Yang pertama, yang paling penting dalam kehidupan kita supaya harapan kita dapat kita tahu selaras dengan Tuhan adalah kita membangun hubungan, atau dalam tanda kutip mesbah doa. Ini ya, kalau mau bilang membangun hubungan, saya rajin ke gereja itu oke. Banyak orang rajin ke gereja, tapi apakah banyak orang itu yang rajin ke gereja sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan? Belum tentu ya. Jadi yang penting adalah kita membangun hubungan dengan cara berdoa. Doa bukan doa makan, doa tidur, bukan ya. Doa pribadi kita kepada Tuhan. Ayatnya yang ke-6, pasal 55 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kalau kita mundur di ayat sebelumnya, di situ Tuhan itu akan memberikan segala kenikmatan, Tuhan akan memberikan segala berkat kepada kita. Tanpa kita berkorban pun Tuhan akan memberikan, akan mencukupkan, bahkan melebihkan kepada kita. Tapi kalau kita tidak mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, apakah menjamin kita dapat menerima berkat dari Tuhan seperti itu? Kita sebagai kita biasa sangat Tuhan, anak Kristen. Tapi kalau misalnya hubungan kita dengan Tuhan itu putus-putus, kayak sinyal, kayak kuota yang udah habis gitu kan di akhir bulan, itu koneksinya susah ya. Kita mau berdoa pun doanya cuma karena pengen sesuatu tuh Tuhan mau kabulin, pasti gak tentu ya. Jadi supaya kita tahu harapan kita selaras dengan Tuhan, kita harus pertama kita membuat dulu doa. Satu hari berdoa mungkin 5 menit, Tuhan Yesus, haleluya, amin, gak apa ya. Hari kedua, Tuhan Yesus engkau baik, haleluya, amin, gak apa. Hari ketiga ditambah lagi, kata-katanya ditambah lagi, mungkin nanti dapat berkata, Tuhan Yesus saya mau jadi kaya raya, amin. Oke.
Jadi kita harus bangun berdoa. Karena dikatakan carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ada saat di mana Tuhan itu tidak dapat ditemui. Ingat ya, ada saat di mana Tuhan tidak dapat ditemui. Jadi selagi ada kesempatan yang Tuhan beri buat kita bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, bukan langsung ke surga ya. Bukan langsung ke surga, dengan cara kita berdoa, rajin beribadah tapi sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka kita sudah membangun hubungan. Kita akan mengalami perjumpaan. Apa sih perjumpaan itu? Ketika kita berdoa, mungkin yang belum pernah mengalami ya, Tuhan akan berbicara kepada kita dalam banyak cara ya, Tuhan pakai banyak cara. Maka daripada itu, selagi kita mempunyai kesempatan, selagi kita diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, maka bangunlah itu dan lakukan itu dengan continue ya, lakukan dengan continue tanpa putus ya. Kalau misalkan kita mau bahas dengan yang sekarang, hubungan ya, yang sudah pernah pacaran ya. Kalau yang sudah pernah pacaran, wih, udah. Kalau sudah pernah pacaran pasti maunya deket terus ya. Yang sudah pernah pacaran atau yang lagi pacaran, ya enggak? Maunya nempel terus. Kalau misalkan LDR itu maksudnya gelisah, gelisah dalam merana. Jadi kalau misalkan dalam hubungan asmara, oke, bangun semua ya. Kalau hubungan asmara kita aja kepada lawan jenis seperti itu, maka kita harus mempunyai gairah lebih dalam hubungan kita kepada Tuhan. Rasa rindu kita kepada Tuhan, rasa apalagi ya, rasa ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau kita melihat wajah Tuhan, ya kita mati. Dan kita ingin merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kita bangun itu, kita pupuk itu dalam hati kita, memberikan semangat sehingga hubungan kita terjalin erat dengan Tuhan. Dan ketika hubungan kita terjalin erat dengan Tuhan, maka apapun yang kita minta pasti Tuhan akan berikan. Tapi tidak semua apa yang kita minta harapan kita Tuhan berikan ya. Karena kita harus tahu juga apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, bagaimana cara agar harapan kita dapat selaras dengan Tuhan? Yang kedua adalah, kalau bahasa Indonesia salah maaf ya, boleh diperbaiki. Don't force. Bener gak sih? Bener gak? Don't force. Oke, don't force artinya jangan tidak smoking. Jangan memaksa. Kita lihat dalam ayat 8. Tadi kan ayat 6, sekarang ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di sini kita lihat dikatakan bahwa sebab rancanganku, rancangan Tuhan bukanlah rancangan manusia, dan jalan manusia bukanlah jalan Tuhan. Jadi ketika kita sudah berencana seperti tadi ingin menjadi lebih baik, oke, itu harapan kita di tahun 2025. Tapi apakah itu akan terjadi? Ya, terjadi. Kalau sifat manusia kita ini atau kedagingan, ya kita masih dalam daging ya. Daging, ada tulang, ada segala macam di dalamnya. Sifat manusia itu tidak sama dengan sifat Tuhan ya. Karena sifat daging ini ingin segala apa yang ada di dunia. Tapi yang Tuhan mau supaya manusia itu melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, supaya kita dapat masuk surga tentunya. Ya, jadi ketika kita menginginkan itu semua, tetapi kita masuk dalam 2025, kok jadinya begini ya? Kok malah gak tercapai, gak
sampean. Kenapa ya Tuhan ya? Tuhan kasih dong. Bulan Februari dia Tuhan, jangan Januari nggak apa-apa. Februari lagi nggak tercapai. Aduh Tuhan, Maret deh. Terakhir deh, April. Gimana sih Tuhan kok nggak dikasih? Saya pakai haya itu Tuhan. Mau jadi sultan nih, kayak sekolah minggu pelihara buaya sama singa. Ada nggak punya buaya? Buaya banyak. Contohnya, bukan hati. Oke, ya. Aduh Tuhan, gimana nih Tuhan? Kasih dong, katanya Tuhan itu berkuasa. Katanya Tuhan itu memberikan segala yang aku mau. Tuhan itu akan mengabulkan apa yang saya minta. Kok nggak dikasih? Kalau nggak Tuhan kasih, saya mati deh. Maksa ya. Poin kedua tadi apa namanya? Don't force. Artinya apa? Jangan memaksa. Karena kenapa? Kenapa sih kita nggak boleh maksa kepada Tuhan? Iya. Pasal 5 ayat 8-9 itu Tuhan jauh lebih tahu dengan baik-baik ya. Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang sudah kita rencanakan. Sebelum dunia yang dijadikan, Tuhan sudah tahu sampai ke ujung. Jadi Tuhan tahu apa yang dipikiran Excel, Tuhan tahu. Apa yang jadi keinginan Agatha, Tuhan tahu. Apa yang di pikiran Cimani juga Tuhan tahu. Semua Tuhan tahu sampai ke lubuk hati terdalam paling dalam sejagat alam raya, Tuhan tahu. Jadi jangan kita maksa sampai gaya-gayaan jalan modern mati emang udah tentu masuk surga enggak ya. Oke. Jadi bagaimana jika Tuhan tidak mengizinkan apa yang sudah kita rencanakan? Ya, kalau misalkan Tuhan gak izinkan apa yang sudah kita rencanakan, apa yang sudah kita harapkan tahun 2025, apa sih yang harus kita lakukan? Tindakan apa yang harus kita ambil? Ya jangan kayak bangsa Israel ya, salah memilih, salah mengambil keputusan, salah melangkah. Akhirnya Tuhan marah. Oke. Tindakan yang pertama adalah kita lihat dalam Mazmur 37. Mazmur pasal 37 ayat 5. Pembacaan selanjutnya ya. Jadi jangan takut akan hidup. Ya. Jangan pernah kita takut ke depannya kita akan seperti apa. Serahkan saja hidup kepada Tuhan. Karena yang memberikan kehidupan kepada kita adalah Tuhan. Jadi jangan takut, jangan memaksa. Yang kedua, jangan kita khawatir. Mazmur 55 ayat 23. Tadi yang pertama, jangan takut akan hidupmu kalian masing-masing. Yang kedua, serahkan segala khawatir. Jadi jangan khawatir, jangan gelisah. Karena kenapa? Tuhan tidak akan biarkan orang benar itu ya, miliki iman yang kuat. Amin. Yang ketiga, Amsal 16 ayat 3. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Jadi jangan takut akan hidupmu, jangan khawatir akan segala kehidupanmu atau kedepannya, dan serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang pegang kendali sepenuhnya kehidupan kalian. Harapan kalian tadi saya sudah sebutkan ya, yang tadi belum sebutkan bisa kalian pikirkan baik-baik, pikirkan matang-matang, dan ingat ketika sudah masuk 2025, jika itu ingin semua tercapai, maka kalian harus punya hubungan dengan Tuhan. Cara yang paling penting adalah berdoa. Dan yang kedua, ketika itu belum semua tercapai, maka jangan memaksa kepada Tuhan. Dan dalam dunia ini, kita yang masih dalam dunia ini, apa yang kalian cari? Carilah Tuhan. Ayat selanjutnya, Matius pasal 7 ayat 7 sampai 11. Ini hal pengambilan doa. Jadi banyak cara yang akan Tuhan lakukan. Orang jahat aja tahu pemberian baik, apalagi kalau mereka di surga. Jauh lebih baik akan diberikan kepada kita. Ya, saya katakan amin. Oke, jadi berbahagialah kita orang-orang percaya, anak Tuhan yang taat, setia mengiring Tuhan, yang menaruh segala pengharapan kepada Tuhan, dan sebelum
sebelum kita menginjak tahun 2025, kita pikir lagi apa sih yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ini. Dan untuk memperbaiki kesalahan dan melakukan yang terbaik, bahkan lebih baik lagi di tahun 2025, kita pikirkan kembali. Supaya di tahun 2025 kita bisa memberikan kehidupan kita untuk menyenangkan Tuhan. Hadi Tuhan diserahkan, kita semua diberkat. Jadi kaya raya, amin. Oke. Jadi untuk penutup, sebelum penutup saya bertanya lagi tadi. Poinnya apa? Yang pertama, cara dan harapan kita selaras dengan Tuhan membangun hubungan. Yang kedua, don't force, jangan memaksa. Ya, ingat ya, Allah itu memiliki rencana yang telah dipersiapkan bagi kita semua orang percaya melampaui apa yang kita bayangkan. Tuhan tahu sejauh mata Allah memandang maksudnya ya. Jadi jangan sampai kita anak Tuhan salah melangkah, salah mengambil tindakan, salah mengambil keputusan sehingga kita yang kecewa, kita malah marah kepada Tuhan. Jangan seperti itu ya. Oke, di tahun 2025 yang akan datang, ingat hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mengangkat pujian sambil semua berdiri. Kita akan pujian ini nyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Kita percaya di tahun 2025 yang akan datang kita menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Kaya raya. Amin. Oke. Lu mau kaya raya? Lagi banyak. Haleluya, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya. Nyanyikan pujian di hadapan Tuhan dengan kerinduan hati, dengan kesungguhan hati, bahwa Tuhan baik, Tuhan ajaib, Tuhan berkuasa dalam segala hal. Terima kasih.
segala Tuhan. Bahkan Engkau tahu segala yang dikehendaki oleh anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan yang mana di tempat maha tinggi, setiap kerinduan hati anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan Allah, Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Menjamah setiap hati pikiran kami, membawa kehidupan kami semakin menyadari bahwa Tuhan memegang kendali kehidupan kami. Biarlah di tahun yang akan kami injak, yaitu tahun 2025, segala pengharapan kami, segala rencana kami, segala keputusan kami, segala sesuatu yang sudah kami rencanakan di tahun 2025, Tuhan sendiri yang berkuasa, Tuhan sendiri yang akan menyediakan, Tuhan sendiri akan memberkati. Sekalipun semua tidak berjalan sesuai dengan kehendak kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan yang lebih tahu kehidupan kami. Kami tidak akan memaksa kehendak kami Tuhan. Kami tidak akan kecewa dengan segala keputusan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang akan memberkati kehidupan kami berlimpah-limpah, sehingga hidup kami dapat kami persembahkan di hadapan-Mu, menyenangkan hati Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Hidup kami menjadi saksi banyak orang yang dimenangkan, banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman yang sudah Hamba sampaikan, biar semua tertanam dalam hati dan pikiran kami semua. Kami mau lakukan firman-Mu itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saya